Halo Tribuners, kembali lagi bersama aku Nadia di Hype membahas berita terkini yang lagi hype banget. Tribuners, tersangka tabrak bocah di Tabalong, Kalimantan Selatan dibebaskan melalui restoratif justice. Nah Tribuners, kira-kira apa sih alasannya mengapa Kejari membebaskan tersangka tersebut? Karena ia telah menabrak bocah berusia 7 tahun hingga meninggal dunia. Kami simak dulu berita yang satu ini. Tersangka kecelakaan di Tabalong sujud syukur di aula Kejaksaan Negeri setempat. Kasus kecelakaan di Tabalong yang menjeratnya terjadi pada Kamis 20 Oktober 2022 sekira pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Berawal ketika tersangka sedang mengemudikan mobil Toyota Avanza berwarna putih DA1240TH dari arah Polres Tabalong menuju ke Jalan Pandan Arum. Kondisi jalan saat itu dalam keadaan lengang dan tersangka melihat korban bocah laki-laki berusia 7 tahun sedang berjalan di pinggir jalan. Namun ketika tersangka melintas, korban langsung menyeberang jalan dan laka lantas pun tak bisa terhindarkan. Oleh karena itu, korban pun meninggal dunia. Pria bernama Abdul Rahman alias Abdul, 32 tahun, tersangka kecelakaan di Tabalong yang menyebabkan seorang anak kecil meninggal dunia dibebaskan. Kejari Tabalong menetapkan penghentian penuntutan kasus yang dijalani tersangka berdasarkan keadilan restoratif justice. Awalnya, tersangka kecelakaan di Tabalong ini sempat terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 12 juta. Pembacaan surat penetapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice ini dipimpin langsung Kajari Tabalong Muhammad Ridhosan. Hadir pula Kasipidum Kejari Tabalong Novita Sari, Kasubagdit Andi Muhammad Fahri, Lurah Mabun, serta penasihat hukum tersangka. Nah Tribuners, Kajari mengungkapkan bahwa hal tersebut terjadi pertama kali Tribuners, yakni tersangka dibebaskan melalui restoratif justice. Nah Tribuners, Kajari juga menetapkan tersangka untuk dibebaskan karena tersangka katanya menyesali perbuatannya. Tersangka juga dikatakan memberikan tali kasih kepada keluarga korban sebesar 25 juta akibat meninggalnya bocah 7 tahun tersebut. Ketentuan tersebut pun berdasarkan tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan tindak pidana yang disangkakan diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Kemudian juga memenuhi kerangka pikir keadilan restoratif antara lain dengan memperhatikan atau mempertimbangkan keadaan tersangka yang menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Selain itu, keluarga tersangka telah memberikan tali asih kepada orang tua korban pada tahap penyidikan berupa uang sebesar 25 juta. Tersangka juga merupakan teman dan rekan dalam perusahaan yang sama dengan orang tua korban. Nah Tribuners, dikatakan juga tersangka dibebaskan akibat adanya tanggung jawab terhadap anaknya yang masih berusia 8 bulan yang menderita Down syndrome serta penyakit jantung Tribuners sehingga membutuhkan biaya pengobatan. Well Tribuners, itu dia tadi tersangka yang dibebaskan melalui restoratif justice. Kalau kamu punya tanggapan Tribuners, boleh tanggapi di kolom komentar. Oke Tribuners, sekian dulu berita yang bisa dia sampaikan kali ini. Buat kamu jangan lupa ya, like, comment, dan subscribe this channel supaya kamu gak ketinggalan berita juga. Jangan lupa diaktifkan notifikasinya. Well Tribuners, aku Nadia. I'll see you in the next time and thank you for watching. Bye!